Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Kurikulum yaitu secara etimologi ialah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan kurer yang berarti tempat berpacu. Yang berarti istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Yunani kuno, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai ke finish. Kemudian digunakan oleh dunia pendidikan. Secara terminologi, istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan, yaitu sejumlah pengetahuan atau kemampuan yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mencapai tingkatan tertentu secara formal dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun landasan pengembangan kurikulum yang dikemukakan dalam landasan program dan pengembangan kurikulum merupakan contoh adanya landasan-landasan pengembangan kurikulum yang seringkali disebut sebagai determinan atau faktor penentu pengembangan kurikulum, yaitu landasan filosofis, landasan sosial budaya agama, landasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, landasan kebutuhan masyarakat, serta landasan perkembangan. Komponen pengembangan kurikulum ada 4, yaitu 1. Tujuan. Tujuan sebagai sebuah komponen kurikulum merupakan kekuatan-kekuatan fundamental yang peka sekali karena hasil kurikuler yang diinginkan tidak hanya sangat mempengaruhi bentuk kurikulum tetapi memberikan arah dan fokus untuk seluruh program pendidikan. Yang kedua yaitu materi atau pengalaman belajar. Hal yang merupakan fungsi khusus dari kurikulum pendidikan formal adalah memilih dan menyusun isi supaya keinginan tujuan kurikulum dapat dicapai dengan cara yang paling efektif dan supaya pengetahuan paling penting yang diinginkan pada jalur dapat disajikan secara efektif. Yang ketiga yaitu organisasi, dan yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi merupakan komponen keempat kurikulum, mungkin merupakan aspek kegiatan yang dipandang paling kecil. Namun, evaluasi ditujukan untuk melakukan evaluasi terhadap belajar siswa, yaitu hasil dan proses maupun keefektifan kurikulum dan pembelajaran. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yaitu prinsip relevansi. Relevansi berarti sesuai antara komponen tujuan, isi atau pengalaman bekerja, organisasi dan evaluasi kurikulum, dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik dalam pemenuhan tenaga kerja maupun warga masyarakat yang diidealkan. Yang kedua, prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas berarti berkeseimbangan, menghendaki perkembangan kurikulum yang berseimbang secara vertikal dan keseimbang secara horizontal. Yang terakhir yaitu prinsip fleksibilitas. Fleksibilitas berarti para pengembang kurikulum harus menyadari bahwa kurikulum harus mampu disesuaikan dengan situasi, kondisi, setempat, dan waktu yang selalu berkembang tanpa merombak tujuan pendidikan yang harus dicapai. Adapun tahap-tahap pengembangan kurikulum terdiri dari 7 tahap, yaitu tahap pertama studi kelayakan dan analisis kebutuhan, tahap kedua perencanaan kurikulum atau draft awal, tahap ketiga pengembangan rencana operasional kurikulum, tahap keempat pelaksanaan uji coba terbatas kurikulum di lapangan, tahap kelima implementasi kurikulum, tahap keenam monitoring dan evaluasi kurikulum, tahap ketujuh perbaikan dan penyesuaian pada kurikulum. Secara umum, fungsi kurikulum adalah sebagai alat untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan pribadinya ke arah tujuan pendidikan kurikulum itu. Segala aspek yang memengaruhi peserta didik di sekolah, termasuk guru dan sarana serta prasarana lainnya. Kurikulum sebagai program belajar bagi siswa disusun secara sistematis dan logis, diberikan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebagai program belajar, kurikulum adalah niat, rencana, dan harapan. Peranan kurikulum. Menurut Omar Hamalik pada tahun 1990, kurikulum bagi program pendidikan di mana sekolah sebagai institusi sosial melaksanakan operasinya paling tidak dapat ditentukan 3 jenis kurikulum, yaitu model-model pengembangan kurikulum. Berikut ini merupakan beberapa model pengembangan kurikulum, yaitu model administratif atau lanskap, yang kedua model grassroots, yang ketiga model bootcamp, yang keempat model arah terbalik Taba atau Taba Inverted Model, yang kelima model Roberts.
Sedangkan perkembangan kurikulum di Indonesia dimulai pada kurikulum 1947. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda Leerplan, artinya rencana pembelajaran. Istilah ini lebih populer dibandingkan istilah kurikulum atau bahasa Inggris.